Ternyata Jadi, sebetulnya politik uang itu bukan hanya soal strategi calon, betul. tapi juga permintaan Betul. pemilih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardari, tentu dalam Gazebo NAS. Kali ini saya akan bincang dengan tamu saya yang luar biasa. Saya akan sapa saja Dr. Esos Fitriah MA. Apa kabar Mbak Fit? Saya panggil ya. Ya, makasih. Kabar baik, alhamdulillah. Kegiatan sekarang aktif di kampus pasti. Iya, itu sebelum COVID dong. Sebelum COVID ya. Iya, sekarang banyak di rumah. Tetapi aktivitasnya ya tetap aja urusan kampus. Tridharma ya. Apa yang aman tapi ya, Mbak? Keluarga aman, insya Allah. Tidak pernah jadi Ya. penyintas. Ya kan prokes dijaga gitu. Prokes. Apa yang membedakan antara sebelum COVID dengan setelah COVID kalau keseharian di kampus itu? Ya, saya merasa kehilangan banyak hal ya. Kehilangan ketemu teman-teman karena ketemu itu juga sekaligus pengayaan ya. Ketika ketemu teman-teman ada hal-hal yang bisa di-share, isu-isu terkini. Jadi bisa dikatakan updating informasi begitu ya. Dan kemudian menjadi lebih tajam dalam membaca situasi karena ada teman untuk dialog. Hari ini tidak. Jadi ya mikir sendiri dan kadang kemudian capek. Kalau Mbak Fit lihat ini musimnya sudah mulai menghangat ini soal pemilu. DPR, pemerintah, KPU Bawaslu sudah membahas desain pemilu 2024. Mbak Fit mengartikan apa pemilu 2024? Pemilu yang kompleks. Kompleks. Jadi kita kan memang kita pemilunya udah kompleks sih, tetapi saya bayangkan 2024 lebih kompleks di tingkat penyelenggaraan. Mengapa? Karena pada tahun itu ada dua peristiwa pemilu kan, pemilu untuk pemilu serentak ya seperti 2019 dan kemudian 8 atau 7 bulan berikutnya pilkada serentak kan. Jadi bayangkan itu kerja yang KPU harus bekerja maraton dalam waktu yang pendek dan pemilih juga tidak punya kesempatan melakukan evaluasi atas hasil pemilu ya. Karena sebetulnya kan dari dulu diskusinya dibutuhkan rentang waktu ya pemilu yang memilih pemilu nasional. Kalau kita membayangkan lokal dan nasional dan pemilu lokal itu sekitar 30 bulan atau 2 tahun, 2,5 tahun. Harapannya apa? Jadi isu-isu lokal itu bisa tercermin gitu dalam pilihan pemilih ya. Isu-isu yang yang ditawarkan oleh para peserta pemilu itu kemudian juga akan ditangkap oleh pemilih dengan konteks lokalnya itu. Terus dan ada kesempatan mengevaluasi. Karena kan kita kan partainya partai nasional gitu kan, terus kemudian juga kepala pemerintahannya diusung oleh partai. Nah, kesempatan evaluasi itu artinya tahu bahwa ini kemudian fungsi pemilu sebagai mekanisme tidak hanya memilih pemimpin tapi juga mengevaluasi pemimpin itu bisa jalan. Jadi evaluasi terhadap perilaku partai, cara kerja partai, janji partai dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kan ini kan kemudian potensi kejenuhan juga ada. Padahal kita tahu kan kenapa golput salah satu alasannya kan kejenuhan. Bayangkan hiruk pikuk sekarang ini pasti kan energi akan lari kepada menyiapkan pemilu legislatif dan pilpres tadi ya. Kemudian berikutnya ini sudah nggak sempat lagi nih langsung pilkada, itu bisa saja gitu kan. Kejenuhan, artinya kejenuhan itu tidak kemudian artinya kemudian pemilih itu tidak datang. Barangkali nggak ada masalah dengan kuantitas, tetapi kualitas pemilih dalam konteks partisipasi itu yang selama ini kan PR kita di situ. Jadi dia datang sekedar datang tapi tidak kemudian makna mengganti pemimpin, makna mengganti isu kebijakan itu yang nggak muncul. Kenapa ya? Karena tadi jenuh dan nggak sempat mengevaluasi.
Kalau penyelenggaranya, Iya. tadi Mbak Fit tadi sempat sebut. Betul, ini juga problem karena apa? Karena kita juga yang juga sebetulnya rekomendasi kapan sebetulnya penyelenggara itu dibentuk, ya. Dan di nasional nggak ada masalah karena nasional itu kan akan prosesnya kan 2 tahun sebelum ini sudah terbentuk ya, sebentuk event pemilunya, hari H pemilunya. Tetapi yang di level daerah itu kan sangat berdekatan, dan bahkan ada yang kurang sampai sudah tahap penetapan peserta pemilu baru terbentuk. Kemudian akhir tahun ya, misalnya Oktober, seperti kasus Jawa Tengah itu kan sekitar bulan Oktober pergantian KPU baru. Di beberapa daerah ada 5 daerah yang akhir masa jabatan mereka. Iya, kemudian di beberapa daerah kan sampai Desember. Kemudian April sudah pemungutan suara. Nah, ini kalau kemudian semuanya wajah baru ya. Terus meskipun ada seleksi itu juga ada syarat, tetapi menyesuaikan kerja dengan kelompok baru ya, kemudian beradaptasi dengan sistem baru, dengan membangun relasi dengan sekretariat, itu kan juga butuh, belum lagi dengan punya peserta pemilunya, dan mereka tiba-tiba dihadapkan pada waktu yang mereka nggak sempat lagi belajar membaca tetapi langsung terjun. Itu tuh problem juga. Nah, dengan kompleksitas, yang pertama adalah bahwa pemilu kita kompleks itu diakui secara wilayah, kemudian juga satu hari memilih sekian banyak lembaga ya, itu kan juga kompleks. Terus ada 5 kalau 2019 kayak gitu. Terus kemudian ya itulah tadi yang saya bilang, kompleksitas menjadi semakin kompleks gitu. Saya ingin mempertajam soal ini, Mbak, soal pergantian penyelenggara pemilu di tahapan-tahapan pemilu. Kalau saya dapatkan informasi dari KPU misalnya, bahwa di beberapa titik pada saat krusial tahapan, ya semua tahapan sih krusial ya, tetapi kan beda kalau penetapan hasil. Jadi penetapan calon legislatif, penetapan calon presiden gitu kan tahap krusial karena itu ada kepentingan. Betul, menyangkut ya. hak konstitusional juga. Hak konstitusional itu kan hak memilih dan hak dipilih. Nah, kemudian ada sebagian yang lain pada saat tahapan penetapan hasil. Ini kan nyawanya pemilu. Kalau Mbak Fit melihat bagaimana nih bisa diatasi gitu ya, atau diantisipasi oleh KPU misalnya. Mbak Fit kan mantan ketua KPU Jawa Tengah, sehingga bisa dari dulu ada pengalaman itu di 2004 ya, Mbak Fit. Belum ada ya? Belum, karena itu kan termasuk yang kemudian selesai terus diganti yang baru. Dan diganti baru itu kan. Tapi tidak pada saat tahapan pemilu yang krusial tadi ya? Ya penggantinya cuman memang masih ada paling tidak 1 orang ya, waktu itu Bu Ida Budiati masih tersisa. Jadi bukan semuanya baru. Terus kemudian juga sekretariatnya itu kuat ya, karena memang Jawa Tengah termasuk model ya, salah satu yang model yang dipandang ya. Betul. Terus satu lagi, tidak ada pemilu double. Betul, ya itu kan 2004 ada 2 jenis pemilu. Iya kan? Iya, 12 jenis pemilu Pilpres. Terus kemudian cuma kan waktunya ada, iya, tadi kan April September gitu kan. Juli sama September. Jadi terakhir kan ya, terus kemudian April lagi. Jadi kan April Pileg, Juli terus kan ada pilkada, waktu ada pilkada sih. Jadi Jawa Tengah itu kan termasuk yang mestinya secara nasional itu selesai bulan Mei. Iya. Kalau melihat masa ini ya, 5 tahun durasi waktu, tetapi karena beberapa yang ada pilkada itu ada 9 provinsi, dengan demikian itu memang ditambah waktu sampai dengan pelantikan. Jadi perpanjangan penyelenggaranya. Di level ad hoc. KPU-nya, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Ya, itu memang iya. Kalau yang ad hoc kan mereka dibentuk baru lagi karena itu kan pilkada beda pemilu kan. Itu setelah 2009. Waktu 2004 sampai 2007 ya, Mbak Fit ya. Iya kan. Iya kan ada pilkada. 2008. Ada pilkada yang itu 2003 kan? Iya. Pilkada Jawa Tengah itu. Tapi kan Mbak Fit waktu itu 2008 juga masih. Tidak. Iya, ekornya. Karena saya tahu bahwa Mbak Fit datang ke saya untuk
pelantikan Panwaslu bentukan KPU. Iya, iya. Iya, pemilu, iya, menyiapkan pemilu, iya, 2000, iya. Tapi sempat saya melantik Mbak Fit jadi ketua KPU. Iya, saya ketua maksudnya Bawaslu. saya menyelenggara pemilu 2004, terus kemudian sempat verifikasi untuk peserta pemilu 2009. Iya. Tetapi kan berhenti di situ, kemudian digantikan oleh KPU baru. Nah, KPU baru itu Oktober kan, akhir Oktober, terus mereka April sudah pemungutan suara, itu kan jadi separuh kerja dikerjakan oleh KPU lama gitu. Iya, itu maksud saya. Dan seingat saya, Mbak Fit, Mas Hasim gitu kalau sempat kan menyerahkan berkas ke Ketua Bawaslu. Ya, karena dulu untuk Panwas itu yang bentuk KPU kan. KPU sebelum uji materi. Uji materi oleh LHS. Sebenarnya kan, iya, artinya kan sebenarnya Mbak Fit itu ada terjadi transisi juga. Maksud saya adalah kenapa kok bisa dan tidak ada masalah menurut saya. Nah, maksud saya ya kan tentu kalau mungkin bukan mungkin ya Mbak Fit tadi tegaskan untuk 2024 jauh lebih kompleks. Tapi kan petikan dari pelajarannya adalah bisa kok. Iya. Ya. Nah, kalau mau bisa bilang bisa gitu. Saya juga termasuk yang berkeyakinan di 2024 ini fine KPU bisa, tetapi tentu juga ada problematik yang dihadapi. Paling tidak kemudian kan terukur misalnya tadi kan persoalan-persoalan gugatan-gugatan. Terus kemudian apalagi sekarang yang dulu tidak ada. Nah, apalagi sekarang itu penyelenggara kan juga menjadi objek gugatan di DKPP. Yang dulu tidak ada. Dulu tidak ada gitu kan. Kalaupun ada itu diselesaikan itu lebih kepada ini. Jadi lebih internal yang mengevaluasi. Misalnya saya mengevaluasi perilaku Kabupaten Kota di ini ya, di KPU di Kabupaten Kota. Lebih ini, tapi pihak luar itu tidak mekanismenya tidak begitu salurannya kan belum jelas. Sekarang kan sangat jelas. Jadi kemudian penyelenggara pemilu menjadi objek. Jadi misalnya tadi kan dinilai lambat merespon misalnya gitu kan, nilai apa gitu tuh kan banyak hal sekarang. Slow respon, nggak quick respon. Iya betul. Jadi kan ribetnya hari ini dan itu juga semakin, di 2024 dibandingkan karena dengan tadi zamannya kan ini kan sekarang pemilu kita itu kan tidak hanya soal luber jurdil, tetapi kan ditambah lagi berintegritas, ditambah lagi prinsip keadilan, kode etik penyelenggara pemilu. Dulu keadilan pemilu itu kan menjadi penegakan hukum itu kan. Jadi ada saluran tadi kan ada di KPP yang permanen, kemudian saluran orang untuk ketidakpuasan itu tidak hanya kepada hasil tapi juga penyelenggaranya gitu. Kalau dulu kan internal audit. Bisa diselesaikan di pengawas internal. Yang juga sudah berjalan. Lalu kan sekarang kan enggak. Eksternal audit jalan, internal audit jalan. Dan eksternal audit itu DKPP kalau ada yang mengadukan. Betul. Dan itu frekuensi aduan tuh semakin jauh lebih tinggi. Soal nanti kemudian putusannya ternyata mengembalikan itu soal lain, tapi bahwa gugatan itu ada. Ya, tapi bikin deg-degan juga sempat lah pasti. Pasti. Karena kan apalagi Mbak Fit kan sekarang TPD gitu ya. Jadi kan orang pasti deg-degan dulu. Kalau itu juga sedang mengerjakan hal yang krusial, apalagi kemudian menjelang juga nanti akan diserahkan kepada pejabat baru, ya kan? Lalu misalnya mutung, akan berapi lagi itu. Jadi artinya makin kesini, ya kan? Makin kuat hentakannya. Itu dari sisi kacamata penyelenggara. Tapi kita juga melihat dari sisi pemilih. Ini kan bahwa ada kemungkinan pengalaman 2019 kemarin soal segregasi dalam masyarakat itu juga muncul lagi gitu kan. Kan itu nggak selesai. Artinya begitu pemilunya selesai apa kemudian masyarakat itu yang diharapkan budaya politik budaya demokrasi tumbuh ya. Jadi orang itu kemudian pemilu udah selesai berarti kita kembali ke kehidupan normal, kita sudah ini ya tidak terpecah lagi gitu kan. Itu kan nggak selesai. Kalau melihat dengan tadi kan dengan berkembangnya media sosial, undivided society, dengan media sosial itu terpelihara. Jadi jauh sekarang ini kan sudah mulai kelihatan tuh. Ini yang dulu ke sana sekarang mau kelihatan mendukung siapa. Itu kan sudah mereka memunculkan ada aspek integrasi, ada disintegrasi. Politik begitu kan, yang dulu musuhan, sekarang jadi kawan, yang sekarang kawan itu kan jadi musuhan. Di tingkat selesai. Artinya kita sudah melihat itu kan,
elit kan selesai, artinya sudah bisa bekerja sama dan sebagainya, tapi di masyarakat belum tentu gitu. Apalagi kalau ini juga sekarang ini sudah mulai panas kan, kelihatan nih, kelihatan siapa yang diunggulkan, siapa yang diunggulkan kan sudah muncul. Ya sekarang kan basisnya pendukung gubernur X, pendukung Y. Itu dan itu kan kelihatan siapa yang kesana dan siapa yang kesini kan, artinya udah kebaca. Udah kebaca itu kebaca. Dan itu kan nggak jauh dari peristiwa 2019. Dan sangat mungkin juga akan seperti itu ya. Coba mungkin kalau nanti gimana, tergantung partai-partai mau mengusung siapa. Tapi ini kan usulan dari akar rumput yang tadi ya, kalau melihat dari sisi pemilih, tetapi pemilih yang sudah tersegregasi tadi. Tapi apakah di 2024 akan mengulang 2019? Saya berharap tidak. Kalau berharap tidak tentu ya, tidak. Itu maksudnya tentu ini sangat bergantung pada partai politik. Bagaimana partai politik itu ya, karena kan tadi kan salah satu fungsi partai adalah menyelesaikan konflik. Nah, itu yang kerja partai yang mestinya dikerjakan tidak hanya pada masa pemilu, tapi sekarang mereka harusnya sudah menggarap supaya kemudian pertama partai mendengar, sehingga kemudian ketika memunculkan calon itu juga jadi tidak hanya bicara hanya ukuran menang, ukuran finansial, tapi juga mengukur bagaimana kemudian bangsa ini bisa menjadi lebih bagus, lebih maju gitu kan. Karena kita itu juga mau nggak mau kan kita ingin kita berubah gitu loh, berubah semakin bagus, semakin apa itu ada di pikiran mereka politisi kita. Nah itu ini kan ini PR juga kan. Tapi kalau ketemu orang per orang itu memang mereka menyampaikan hal-hal yang bagus ya. Tapi saya nggak tahu ketika kelompok itu menjadi suara itu bisa menjadi. Saya ingin bertanya ini Mbak, soal pertanyaan saya, apakah pemilu 2024 akan juga mengulang pemilu 2019, 2014 atau pilkada 2017 di DKI? Maksud saya adalah apakah pembelahan masyarakat itu dimungkinkan lagi juga, akan terjadi juga? Iya, karena tadi saya bilang problemnya karena tadi kan ini kan tidak selesai. Tidak selesai meskipun di tingkat secara elitis selesai. Iya, meskipun yang kita lihat, tapi saya juga nggak yakin ketika nanti betul-betul mereka sudah memunculkan siapa kandidat yang akan diusung, biasanya terbelah lagi. Sekarang memang kelihatan merapat ya, beberapa mulai merapat kepada pemerintah gitu ya. Tapi juga kalau mengikuti media sosial itu kan penilaian, jadi itu juga media sosial terbelah. Ada yang satu itu sangat memuja pemerintah hari ini, dan ada yang betul-betul memutarbalikkan pemujaan itu. Ya selalu melihat dari kacamata negatif dan disertai dengan bumbu-bumbu yang ini ya. Jadi tapi sementara pemerintah juga piaraan buzzer. Nah, itu saya kira mestinya, jadi itu bagian dari humas ya. Cuman ya seperti apa gitu kan, yang namanya besar itu makin hentakannya makin keras. Itu ini kan jadi kita memang masuk kepada era baru yang disebut dengan tadi media sosial itu yang nggak terbayangkan. Jadi ini revolusi ya, revolusi dari sisi teknologi dalam konteks media sosial, dan itu yang bisa dan itu kan masuk kepada semua individu tanpa ada filter. Ya tergantung dia akhirnya terbelah masuk mana, percaya kemana gitu. Tapi mungkin pemilu 2024 masih ada pembelahan. Tapi pembelahan itu mungkin tidak sakral. Artinya tidak menyentuh ke, kalau istilah saya itu arah samawi, ideologis. 2019 kan agak kental begitu, yang orang sebut sebagai politik identitas yang berarti identitas kan begini. Politik identitas itu kan memang sebagai strategi ya untuk melawan incumbent kan. Jadi itu kan dia harus memunculkan di negara barat itu kan isu ekonomi, artinya kan jadi ada kelompok karena memang mereka terbelah atas dasar kelas atas dan kelas bawah. Struktur jadi, kelas. Nah kita kan nggak punya itu. Yang kita miliki kan agama. Atunya itu. Agama primordial yang paling menjualkan agama, karena kalau etnisitas juga sangat kecil gitu kan, artinya sangat banyak belahannya. Tapi artinya 2024 mungkin tidak seperti itu ya. Saya kira masih laku karena itu yang paling mungkin ya paling mungkin dilakukan. Nah karena itu tadi dipelihara itu ada gitu.
Meskipun tadi kan isu-isu yang terutama kan biasanya kan dilawankan sama PKI gitu kan. Itu memang PKI-nya agak tenggelam, tapi bahwa soal Cina itu masih kuat. Jadi bagaimana misalnya ya, ya misalnya kayak ada tadi kan tenaga kerja Cina yang masuk, itu kan katanya kita lagi ini lockdown, tapi kita pemerintah mengizinkan, jadi menilai asing sama asing lah, kayak gitu loh. Padahal sebetulnya kan dari dulu kita juga biasa ada orang Jepang masuk, ada orang, tapi ketika itu Cina itu masalah gitu loh, gitu kan. Iya, itu tuh masih dijual gitu. Kalau masih terkait dijual dengan isu Cina memang campur aduk itu antara problem sentimen masa lalu kan. Ya karena gini, politik identitas itu kan dia mencari apa yang bisa kemudian menyatukan, menjadi menciptakan kesadaran sosial kelompok itu mau diikat dengan apa gitu kan, agama ya. Kemudian tadi kan, nah agama mau dilawankan apa gitu kan. Kalau ini kan problemnya kan ini mayoritas sama-sama agama yang sama gitu kan. Kan nggak bisa kemudian, berarti kan ini harus kemudian ditambahi lagi dong agama, terus ini berarti ini menjadi gini, ini santri dan itu abangan, mungkin begitulah. Bukan misalnya kafir non kafir, iya kan? Kalau kafir non kafir kan enggak relevan. Terlalu kanan kan, kalau sudah terlalu kanan itu juga segmennya terbatas. Tapi kalau ditambahin tadi ya agama, tapi juga dari sisi tadi kan pendekatan ekonomi itu agak nyampur lah. Jadi artinya ini kebijakannya itu berpihak kepada tadi lah gitu. Jadi artinya isu based on issues vertikal ya, antara seorang hamba dengan ke atasnya, ke haliknya, yaitu isu-isu yang bersifat tadi identitas tadi. Walaupun politisasi identitas kan tidak melulu soal agama. Iya. Kan? Tetapi itu kemudian ada utama, tapi juga terus dilengkapi. Nah, itu pembelahan itu apa mungkin? Saya agak ragu bahwa pembelahan itu masih relevan, karena kan orang-orang sangat ini ya, karena tadi yang saya lihat memang ada upaya memelihara ya. Itu kan tadi lihat saya elit, tapi elit yang di akar rumput ya. Maksud saya bukan yang lagi berkuasa, tapi juga bisa saja itu ada juga kaitan. Iya, bisa saja ada kaitannya. Tapi itu ada upaya dipelihara. Cuman apakah berhasil atau tidak? Saya mudah-mudahan sih. Artinya ada rentang waktu sekian tahun orang kan menilai menilai kerja pemerintah dan sebagainya, dan apa yang dilakukan pemerintah itu barangkali juga bisa kemudian belum tentu ya yang dijual oleh elit itu laku. Contohnya begini. Pemilu 99 itu sebetulnya kan elit-elit itu pengen gitu kan mengembalikan kita pada politik aliran. Iya, tahun 50-an. Iya, kembali ke 55 kan, dengan cara misalnya mereka mengemas isunya, terus nama-nama partainya. Asasnya. Itu, tapi kan ternyata pemilihnya sudah selesai. Nah, bisa juga upaya itu terulang sekarang. Jadi kemarin itu kan kelihatan sekali. Ya, tetapi kemudian ada ruang bagi orang. Tahun 99 itu memang menguat sekali cendawan di musim hujan tentang partai. Betul. Yang beraliran tahun 90 tahun 55, demokrasi liberal, liberal. Itu kan kerja elit toh, artinya elit sengaja memang mereka mencoba kembali ke masa lalu kan, karena memang jualan masa lalu, romantisme. Tetapi kan ternyata kan pemilih sudah tidak seperti itu, artinya salah membaca peta. Betul. Atau jangan-jangan memang waktu itu belum ada survei. Bisa juga. Dan kita belum biasa survei, jadi aslinya membaca tetapi keliru juga gitu kan. Yang dia lupakan oleh elit-elit itu di tahun 99 dan sedikit pasca setelah pemilu adalah bahwa masyarakat Indonesia itu sudah dipotong secara ideologis oleh Orde Baru. Betul. Karena pengurus partai yang dimaksud waktu itu kan cuma P3. Ya, PDIP-nya kan tidak sekuat itu. PDI, padahal memang itu sudah berhasil dipotong untuk sekian waktu, 32 tahun loh. Walaupun sisanya masih ada. Maka yang punya cara berpikir romantisme tadi itu kan pasti sesepuh-sesepuh. Iya, saya kira iya. Iya, sedangkan generasi saya misalnya ini tahun 45, usia 40-50-an, saya kira sudah Orde Baru banget. Dia lahir kebaikan oleh Orde Baru yang melihat pembangunan berhasil. Iya. Dan barangkali waktu itu mikirnya begini, ini kan ada musuh bersama nih gitu kan, itu terus mereka coba mengembalikan masa lalu, tapi ternyata gagal kan, artinya gitu. Bisa saja saja itu, mudah-mudahan begitu. Artinya begini, bahwa betul di 2019 itu penggunaan media sosial kan baru pertama kali ya. Kita misalnya masih melanjutkan pilkada DKI, kemudian itu kan 2017 2019 itu kan pola yang sama jalan gitu ya. Terus kemudian
maksudnya itu kan dipelihara, tetapi kan kemudian si pemilih sendiri ada rentang waktu yang cukup 5 tahun ya untuk menilai apakah betul yang disampaikan ya isu-isu yang itu kemudian betul. Apalagi kemudian saya lihat cara kerja pemerintah itu justru kemudian wilayah-wilayah yang dimana dukungannya rendah itu justru digarap gitu. Nah itu kan juga merubah cara berpikir yang dulunya berpandangan negatif kan bisa juga bergeser gitu kan. Kecuali kalau itu soal ideologi itu beda. Tetapi kalau hanya soal dia mendapat satu informasi yang tunggal terus kemudian sekarang menjadi pembanding itu kan orang bisa bergeser. Dan serta-merta dianggap sebagai yang benar. Dan saya termasuk yang meyakini bahwa cara pandang yang berbasis ideologi itu pasarnya kecil. 99 lalu 2004 enggak ada itu isu yang berkenaan dengan politisasi identitas. Iya. Iya kan? Iya, betul. 2009 juga enggak ada tuh. Iya. Tapi 2014 menghangat. Menghangat ya. 2019 puncaknya. Iya, karena itu ada contoh gitu di negara lain berhasil gitu kan. Berhasil, paling tidak kita kemudian lihat bagaimana Amerika, bagaimana kemudian di Amerika Latin itu kan kelompok-kelompok kanan kan menjual isu itu ya. Iya, itu populisme. Ya, populisme. Terus hampir semua populisme berhasil. Beberapa ini ya. Perasaan. Ya, mengadu-adu perasaan ya, betul. Karena memang mereka juga ada problem misalnya tadi soal ekonomi yang semakin ini dan mereka jualnya kan soal ekonomi kan. Karena masuknya imigran dan sebagainya dan itu kan Iya, kalau kita kan enggak ada. Kita enggak ada, sebetulnya kita tuh fine-fine saja selama ini kan dari kita terbiasa dengan keragaman gitu sebetulnya. Kalau 2019 kenapa? Begitu kencang politisasi identitas. Ya saya kira tadi faktor media sosial ya, karena media sosial itu orang kan tidak sempat berpikir, jadi itu kan langsung diterima oleh teman yang kenal. Telan mentah-mentah. Ya, terus mereka personal garansi, apapun yang dan sempat berpikir. Dan karakter orang itu kan juga pengen menjadi orang yang pertama. Jadi begitu mendapat dia pengen menyampaikan ke teman lain. Cepat. Sehingga kemudian membentuk ya. Jadi kemudian tadi satu informasi nggak ada pembanding. Nah ini juga menurut saya memang sangat penting kemudian fungsi humas. Jadi pemerintah memang harusnya lebih banyak menyampaikan informasi dibanding kemudian menyikapi informasi. Itu yang barangkali kecepatan itu penting, tapi media sosial kan memang lebih cepat gitu dan itu nggak terdeteksi kan, artinya kan itu nggak bisa beda media cetak gitu atau kan terus kemudian hanya sebentar, ini kan bisa disimpan, bisa dikirim ke orang lain gitu kan, dan kemudian tersembunyi hidden nggak ada orang yang tahu. Ya, karena nggak ada yang tahu itu kan jadi gampang, jadi kemudian membentuk image dan sebagainya gitu. Itu soal media sosial. Apakah itu satu-satunya? Saya kira itu menjadi faktor penting ya. Jadi jangan lupa kita hidup itu kan selalu kan soal informasi, soal informasi. Nah kebetulan media sosial itu yang paling tepat dan sangat dekat dengan karakter manusia. Karena itu adalah the extended man kata Marshall McLuhan. Itu media itu mewakili apa yang ada di isi kepala kita. Iya sama. Jadi itu lebih mudah gitu lah. Yang lain itu kan menjadi menguatkan saja. Karena sebetulnya orang yang percaya itu pasti dia juga punya pikiran yang seperti itu ditambah penguatan kan. Atau kemudian paling tidak dia nggak sama sekali kosong, kertas putih, dapat informasi tunggal dan nggak ada yang kemudian menjelaskan dan dia nggak butuh penjelasan karena itu cocok gitu. Post-truth itu sudah. Nah yang kedua, saya kok melihat ada aspek lain Mbak yang memang sengaja didesain baik dari sisi elektoral. Kalau teorinya Maury Duversi kan tentang electoral mesin gitu ya, itu kan ialah pada presiden threshold, ya kan? Persentase 20%, itu kan menutup kemungkinan untuk plural, ya kan? Karena misalnya di 2019 10 partai, 10 atau 12 partai sebelum yang hasil 2019 itu kan 2014. 10 partai yang lolos? 10 partai. Enggak, itu kan 2019. Tapi 2014 yang digunakan untuk 2019. Itu 12 kan? Ya. Enggak, yang kan PBB sama PKI partainya 12. Yang lolos kan kecuali PBB sama itu PKI. Itu 2019 untuk nanti. Kan 2019
Iya kan ada Hanura, masih ada Hanura tuh waktu itu. Lah ya, kan 12-an. Tetapi jatuhnya adalah tetap pada maksimal 3. Iya, maksimal 3. Ya. Dan enggak mungkin. Tapi kenapa nggak 3? Artinya begini. Ini kan ini problem partai kita. Ini saya kira partai kita itu kan masalah soal kaderisasi. Oke. Ini re-engineering terhadap sistem threshold masalahnya. 20% itu kan mengharuskan dari existing conditionnya itu kan cuma maksimal 3. Non-seat dikumpulkan bisa 4. Non-seat ya. Tapi itu kan kemudian akhirnya cuma 3 maksudnya. Lalu kemudian konstelasi mengharuskan jadi 2. Ya kan, kalau 2 head to head itu kan pasti akan menggumbalkan dalam satu kekuatan. Ya kan? Kalau begitu soalnya, maka ya terpaksa politisasi identitas semakin kencang banget. Karena menghadapkan 2 kelompok. Tradisi kita di Badan Konstituante cuma 2 pasti berhadapannya. Pada waktu di BPUPKI kan cuma 2. Di Badan Konstituante cuma 2. 2019 2. Dan 2024 bukan tidak mungkin akan terulang loh. Walaupun tersedia kemungkinan 3. Begitu. Jadi tidak hanya masalah, menurut saya tidak hanya iya benar itu meramaikan, menghebohkan itu adalah di medsos. Tapi ini kan kerjaan elit yang tidak mau plural cuma 2. Kemungkinan 2 juga ini 2024. Artinya ingin mengulang juga 2019 yang juga mengulang 2014 kan. Gimana Wid? Iya, pertama pola itu akan muncul karena kan revisi Undang-Undang 7 tidak ada. Artinya masih menggunakan undang-undang yang sama. Itu asumsinya sama. Yang kedua bahwa PT itu menurut saya juga perlu. Karena kalau nggak ada PT nggak ada itu juga kita akan dasarnya apa kan begitu. Iya. Terus kemudian tadi syahwat mencalonkan itu kan banyak ya, dan itu juga kemudian ada cost juga. Saya kira pemilih bukan lagi juga, meskipun bahwa semakin banyak pilihan semakin banyak alternatif, tapi kan problemnya kan orang yang nekat juga banyak. Kita kan punya karakter orang yang begitu ya. Contohnya dalam pilkada calon perseorangan itu kenapa dulu muncul kan karena tadi kan ada orang-orang yang dianggap bagus tetapi tidak ditampung oleh partai. Tapi kalau kita lihat sekarang siapa calon perseorangan kan juga bukan kemudian yang bagus tadi gitu kan. Ini kan menjadi memberi tempat yang kadang suami istri sama mencalon sebagai satu pasangan itu kan jadi konyol-konyol begitu ya. Nah, muncul begitu. Nah, dagelan itu. Ya. Nah, kemudian angka 20% itu kan sudah sejak pemilu 2009. Ya kita mulai. 2004 kan masih itu masih 2,5. 20% sih, sama 20%, tetapi waktu itu menggunakan 5% gitu. Iya, karena kan berlakunya kan berikutnya gitu kan. Tapi kan memang threshold oke, saya setuju. Iya. Tapi kan tidak se ekstrim setinggi itu dong. Iya, terus sebetulnya kalaupun itu 20%, sebetulnya kan dimungkinkan itu kan nggak cuma 2 kandidat. Artinya kenapa nggak ada alternatif ini ya? Ini saya kira artinya ini ketika di pilkada aja kita tes case-nya diberi kesempatan yang artinya bisa lebih aja, nyatanya tunggal kok gitu kan. Ini kan problem saya kira juga tidak hanya soal threshold, bahwa threshold membatasi iya, tetapi kalau logika 100% ada 20% itu berarti kan sebenarnya 5 pasang bisa kan ya, cuman kan tadi kan persoalannya komposisi. Terus kemudian yang kedua, partai kita yang menang dalam sistem proporsional itu kan nggak pernah mayoritas. Menangnya PD itu berapa sih? 20% kan? Kemudian partai yang lain berapa? Betul. Nah itu kalau misalnya cuma mereka mau bergabung dua-dua kan masih bisa itu sebetulnya. Tapi kan apakah partai begitu? Problemnya adalah ternyata kan tidak semua partai itu partai presiden yang bisa menyiadakan kandidat. Itu kan nggak begitu. Partai itu lebih senang jadi pendukung, supporting, bukan kemudian mereka menjual kadernya, meskipun kalau dari sisi kelembagaan mestinya partai itu harus mampu menjual produknya sendiri. Iya dong. Supaya kemudian dia semakin punya tadi kan punya citra, identitas citra partai itu muncul gitu kan. Ini kan tidak, partai kita kan dalam pilkada juga begitu, mereka lebih, ini problem soal itu.
Terus yang kedua, ini juga problem soal betapa mahalnya pemilu kita. Nah, mahalnya pemilu kita ini yang kemudian memang menjadi eksklusif. Yang sifat pemilu yang harusnya yang demokrasi inklusif ini menjadi eksklusif karena kemudian ukurannya adalah seberapa besar kemampuan gitu kan. Jadi kalau elektabilitas saja nggak cukup, tapi juga dana, karena menggerakkan ini yang formal saja, menggerakkan mesin itu juga luar biasa. Apalagi kemudian ditambah pada saat yang sama ada persoalan dengan perilaku pemilih kita gitu. Yang perilaku pemilih kita itu juga mereka ternyata menganggap politik uang itu wajar dengan berbagai macam nama. Itu problem. Itu saya ingat risetnya Mbak Fix untuk disertasi. Boleh dong cerita soal lingkup-lingkup politik uang? Iya, apakah juga akan terjadi di 2024? Iya, pemilu kita nggak lepas itu karena ini kan jadi saya penelitiannya saya kan soal pemodal itu yang disebut botoh. Nah, botoh itu kan namanya sangat lokal, tradisional. Itu menggambarkan apa? Ya menggambarkan bahwa ini bukan sesuatu yang baru. Politik uang itu sesuatu yang sudah ada, sesudah embedded dalam masyarakat kita ya. Nah, kalau saya baca memang kemudian botoh itu kan memang konsep yang tadinya menunjuk pada penjudi sabung ayam. Ya, jadi dalam masyarakat kita konsep banyak tradisi ya. Sabung ayam itu kan hal-hal tadinya juga untuk harga diri, tapi juga kemudian ternyata di situ kemudian bisa menjadi ada uang, judi dan sebagainya. Nah, kemudian ketika pilkades yang dulu dengan cara musyawarah mufakat gitu kan, penunjukan ya orang yang dianggap interpares di antara kelompoknya itu ya dipilih. Ini sekarang kemudian kan sejak Raffles kan diganti dengan model pungutan yang pakai itu kan orang kemudian berjajar baris ya macam-macam lah berkembang, kemudian pakai lidi dan sebagainya ya. Sampai kemudian pakai ada simbol-simbol jagung gitu ya. Itu kan sudah mulai one man one vote. One person one vote. Ya, one person one vote, betul. Nggak boleh man ya, harus kan woman kan. One person one vote and one value. One value. Ya. Nah, itu kan mulai itu berubah. Iya, politik uang. Kenapa? Karena tadi kan mereka kemudian harus mencari massa. Yang dulunya mereka duduk manis, kemudian orang musyawarah sama-sama menunjuk siapa yang dianggap sekarang kan kemudian kembali kepada individu-individu yang berarti kan dia harus dikenal, kemudian harus mendapat dukungan dan sebagainya. Dan itu berbeda, politik uang pada awalnya memang tidak soal transaksi ya, tetapi lebih kepada ini loh orang baik. Orang baik itu kan orang sosial, dermawan. Ya, jadi kalau dia memberi itu simbol baik. Pemimpin itu memberi gitu kan. Ya, jadi pemilih itu orang bilang gini, nggak boleh bahil. Bahil. Pelit nggak boleh begitu kan. Jadi itulah lambang-lambang itu. Jadi dan itu bisa investasi sosial, tapi juga kemudian ini arena ini kemudian ada yang melihatnya sebagai tadi arena yang bisa dijudikan. Seperti halnya kita main bola lah. Bola itu nggak ada masalah, tetapi kan ada orang di luar yang kemudian melihatnya sebagai sebuah yang bisa dijudikan. Nah, disitulah botoh main sebagai penjudi. Awalnya begitu. Sementara si kandidat itu menggunakan biaya pribadi dan biaya keluarganya dan investasi sosial dia. Itu kan ketika awal-awal, tetapi lama-lama itu kan kemudian itu pergeseran nilai. Terus itu kan teman, lama-lama kan nilai itu juga luntur. Keluarganya, apakah yang dulu keluarga jauh membantu, sekarang mungkin semakin akhirnya kan dia menjadi pembiaya tunggal. Terus dari mana? Ini kemudian muncul botoh profesinya yang semula dia menjadi bandar judi menjadi pemodal. Seperti itu. Ya kan sama juga. Demokrasi pertama itu kan pure demokrasi. Demokrasi langsung. Lalu diprofesikan menjadi wakil rakyat. Makanya pelembagaan. Betul. Sama dengan begitu ya. Iya. Jadi ini ada pergeseran. Jadi botoh itu menjadi yang tadinya dia tidak ada hubungannya sama kandidat sekarang menjadi berhubungan. Nah, dia tidak judi dengan tapi dia membantu kandidat. Jadi dia itu kerjanya itu kerja botoh itu seperti konsultan politik. Kenapa? Karena dia menanam uang di situ memang ada pengembalian 100% ya. Jadi kalau pinjam 1 juta ya kembali 2 juta di belakang hari nanti. Tapi kalau menang, kalau kalah ya enggak, karena dia kan tadi kan dia seperti penjudi tetapi tidak berjudi dalam arti. Nah, tapi kan botoh ini pertama dia juga orangnya rasional. Dia menanam uang dengan tujuan dia menang. Nah, caranya bagaimana? Ya tentu dia kemudian harus tahu peta.
dia akan memberi dukungan dana kepada orang yang potensi menang. Dan sangat mungkin lebih pintar daripada lembaga survei. Betul, dan dia survei gitu. Dia tuh survei, dia tahu kok peta, dan prinsip-prinsip ilmiah juga diterapkan. Dan dia bicara pemilih itu jumlah gitu kan. Kalau di desa kan misalnya, oh orang ini akan mendapat 1.700 suara, dia tahu siapa gitu kan. Karena dia juga ke lapangan, mendengar, bertanya. Lebih valid. Iya. Dan dia memberi informasi kepada kandidat, kamu lakukan strategi ini, kamu datangi ini. Jadi dia tahu, karena dia tahu peta gitu kan. Dia tidak akan memberitahu, tidak. Dia di luar layar, tetapi dia memberi informasi seperti hanya lembaga survei, cuma lembaga survei nggak ngasih modal, dia ngasih modal gitu. Justru dia yang ngasih modal. Nah, karena itu kemudian ini ya meskipun nanti juga itu juga ada sebagian yang dijudikan dalam artinya dia kan nanti termasuk cara mempengaruhi pemilih itu, misalnya di luar itu dia bisa saja ada judi lagi atau orang lain berjudi, misalnya tadi kan untuk taruhannya siapa, nanti dia pada posisi kalah sehingga orang kesana padahal dia sudah tahu dia menang gitu kan, karena dia mau. Nah, pilkada langsung itu kan seperti pilkades, apa sih bedanya gitu kan? Itu kan sama-sama desa itu dikumpulkan kan? Sama pilpres lah. Nah, ya sama gitulah. Polanya sama, dan pada saat yang sama politik uang itu kan sudah menjadi bagian sejak terutama pemilu 2004 kan. Pilkada itu kan 2005. Juli 2005. Ya, padahal rencana kita kan dengan pilkada langsung itu maksudnya kan memotong transaksi money politik di tingkat DPR atau DPRD ya. Sekarang ternyata kan orang nggak ngebayang ini, nggak mungkin. Ada varian baru malah lebih parah. Iya, nggak mungkin masa mau menyuap 1 juta pemilih, tapi ternyata mungkin gitu. Lah gimana? Ya caranya tadi kan ternyata kemudian ini juga dilihat sebagai pasar baru oleh si botol itu. Dan kandidat juga membutuhkan, mengapa? Karena kandidat ternyata mereka tidak bisa seutuhnya menggunakan mesin partai. Karena partai itu menjadi pengantar, tetapi setelah itu kemudian kerja perorangan. Makanya kandidat telah membentuk tim sukses. Ya, dan dia butuh biaya ya untuk kemudian tadi ada persoalan dengan permintaan pemilih dalam hal ini. Karena ketika disurvei, pemilih akan menanyakan duitnya piro. Ya, selain jadi saya juga ketemu sama informan, dia cerita. Jadi kalau dia mau ketemu sama orang-orang masyarakat, itu dia pertama akan salam, terus yang kedua dia mengatakan, saya tahu dalam bahasa lokal ya, kalian pasti akan tanya toh, duitnya piro. Tak kei, tapi rungok kese, aku tak ngomong. Jadi dia mau menawarkan visi misi program yang menjadi program tadi, itu harus diawali meyakinkan bahwa nanti kamu akan dapat gitu loh. Jadi, tapi sabar setelah itu. Tapi beri kesempatan saya untuk bicara. Itu orang ketok banget itu. Nah, itu kan berarti kandidat yang baik. Tetapi kemudian, jadi saya melihat begini. Ternyata sebetulnya politik uang itu bukan hanya soal strategi calon, tapi juga permintaan pemilih gitu ya. Permisif. Iya, jadi pemilih akan mengatakan. Saya juga pengalaman ya, pernah ngikutin ada kandidat yang ke lapangan. Itu tiba-tiba ada yang menghampiri saya, mungkin dipikir saya timnya. Itu memberikan proposal, terus bilang, ini di tempat saya itu butuh pralon untuk masjid. Gitu. Jadi saya itu juga kaget, oh ternyata orang-orang yang menurut saya kelihatan lugu, ya, tapi ternyata mereka juga begitu mau kedatangan, karena mereka sudah siap proposal gitu loh. Berani. Iya, dan itu ke saya, karena si kandidatnya lagi ngomong. Dia pikir mungkin saya bagian dari si tim, padahal saya kan di situ sebagai peneliti gitu kan. Saya kira juga nggak salah juga, karena Mbak Fit punya tampang yang meyakinkan juga. Tidak juga. Thank you Mbak Fit, thank you ya. Kita akan diskusikan di kali kesempatan, karena ada potong soal 2024 yang belum selesai tadi. Baik. Ya. Sobat, thank you banget atas perhatiannya, dan menarik bincang-bincang ini. Dan memang itu yang terjadi soal politik uang dan pemilu 2024 yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.